Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, today we're going to discuss about direct indirect speech. Jadi direct indirect speech itu apa? Direct indirect speech itu kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung itu mungkin semua udah tahu ya seperti apa. Kalau langsung itu ya langsung ngomong ke orangnya itu langsung. Kalau yang tidak langsung itu orang kedua ngomong sama orang ketiga gitu. Itu kan namanya kalimat tidak langsung. Ternyata kalimat langsung dan tidak langsung itu bukan hanya ada di bahasa Indonesia tapi juga ada di bahasa Inggris. Oke, lanjut ya. Ke direct speech atau kalimat langsung. Direct speech adalah kutipan asli sebuah pembicaraan tanpa adanya perubahan. Penulisan direct speech selalu diikuti tanda kutip dan kalimatnya selalu dimulai dengan huruf besar. Jadi kalimat langsung itu biasanya ada tanda kutipnya dan diawali dengan huruf besar seperti ini. Andy said, open the front door please. Kemudian my father said, I'm very interested in you. Kemudian contoh yang ketiga, he asked me, don't you know what I mean? Itu contoh direct speech atau kalimat langsung. Kenapa dikatakan kalimat langsung? Karena di sini ada tanda petiknya. Ini kalimat langsung gitu ya. Dimulai dengan huruf besar, seperti itu. Kalau di kalimat langsung dalam bahasa Inggris itu tidak ada masalah. So there is no problems for the direct speech gitu. Tapi masalahnya itu ada di yang di indirect atau dalam kalimat tak langsungnya. Di sini indirect. Ini indirect ya. Indirect speech atau kalimat tak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pembicaraan atau pendapat seseorang gitu. Kalimat jenis ini sudah mengalami modifikasi. Nah, masalahnya di sini dalam kalimat tidak langsung itu dalam bahasa Inggris itu nantinya itu akan ada modifikasi. Jadi tidak seperti kalimat langsung. Kalau kalimat langsung kan tulisannya ya seperti ini gitu, dikutipnya ya sama seperti itu. Tapi untuk kalimat tidak langsungnya memang berbeda gitu. Nanti kita pelajari ada 3 jenis, yaitu ada statement, aduh ini kurang huruf T. Oke. Ada statement, ada deklaratif, ada statement atau deklaratif atau dalam bahasa Indonesia itu disebut pernyataan. Contohnya pernyataan itu apa? Misalnya I love you, itu pernyataan gitu ya. Nomor 2 ada imperatif atau komen atau perintah itu. Contohnya apa? Misalnya kamu harus suka sama aku, perintah gitu ya. Kemudian kalau yang questions atau interrogatif itu pertanyaan, misalnya apakah kamu suka sama aku? Tuh, nanti kita belajar ketiganya. Tuh. Yang pertama deklaratif atau statement. Aduh ini kurang T ya, mohon maaf nanti diperbaiki sendiri. Materi sudah saya share. Gitu. Direct speech atau kalimat langsung. Jika diubah menjadi kalimat indirect atau kalimat tidak langsung akan mengalami beberapa perubahan. Nah, yang saya katakan ketika mengubah ke bentuk kalimat tidak langsung itu nanti akan ada beberapa perubahan. Perubahannya itu antara lain apa? Kata gantinya. Misal seperti tadi misal saya bilang sama si A gitu ya. Si A, aku suka sama kamu gitu. Kemudian ketika si A mau menyampaikan ke B apa kalimat saya, secara tidak langsung dia pasti bilang, Miss Dewi bilang bahwa dia suka sama saya gitu kan, itu kan mengalami perubahan kata gantinya, mengalami perubahan pronounnya gitu dan possessive adjective itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu keterangan waktu dan keterangan tempat di sini. Dalam direct speech, dalam kalimat langsung, jika nanti ada kalimat langsung yang menggunakan keterangan tempat, misal di sini ada now, ada today, ada tomorrow, kemudian ada yesterday, dan lain sebagainya, itu berubahnya jadi yang di sebelah kanan. Misal nanti di dalam kalimat ada kalimat langsung, I will go tomorrow, misal gitu. Akan besok, berarti nanti dalam kalimat tidak langsungnya tidak pakai tomorrow lagi, tapi pakai apa? Pakai kalau nggak the day after, kalau nggak the following day, kalau nggak the next day, dan lain sebagainya. Terserah mau pilih yang mana, ini ada beberapa gitu ya.
Itu juga berlaku untuk yang lain. Ketika dalam suatu kalimat nanti ada now, dalam kalimat langsung berarti kalimat tak langsungnya tidak boleh menggunakan now lagi, tapi harus menggunakan apa? Then. Paham ya? Oke, lanjut. The last week, the week before, the next year, the following years, nanti you can read by yourself. Oke. Kemudian this is the most important things. Jadi ini yang paling penting. Dalam mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung dalam bahasa Inggris itu tentu saja mengalami perubahan tensesnya. Kalau di sini saya tulisnya mundur satu langkah, itu maksudnya gini. Mundur tuh berarti gini. Misal pengucapannya kalimat langsungnya dalam present tense berarti pengucapan perubahan nanti kalimat tidak langsungnya itu mundur. Kalau present berarti mundurnya jadi apa? Jadi past tense seperti itu. Itu namanya mundur satu langkah. Misal di sini ada verb 1, ya nanti jadi verb 2. Kalau verb 2, ya jadi verb 3. Tapi karena verb 3 itu, I always say to you all, karena kalau verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi di sini ada penambahan had. Tuh, kalau ada to be, is, am, jadi was. Kalau ada yang jamaah, jadi were. Kalau ada has atau have, jadi had. Kalau ada do atau does, jadi did. Gitu loh. Tapi ketika ingin lebih mudah menghafalnya, bisa juga bilang gini aja, oh kalau mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung itu tensesnya tambah 1 gitu. Tambah 1 itu maksudnya kalau tadinya verb 1 berarti tambah 1 jadi verb 2. Kalau tadinya 2 tambah 1 berarti jadi verb 3. Seperti itu. It's up to you. Yang penting bisa gitu ya. Kemudian kalau model ada can, my, shall itu ya nanti berubah menjadi past. Kalau can jadi could, kalau may jadi might. Kalau must itu bisa had to. Kalau shall jadi should. Kenapa had to? Karena must itu kan harus. Kata langsung dari harus itu kan have to. Jadi kalau berubah menjadi have to, berubahnya pasti jadi had to. Kita langsung ke contoh examples. Oke. Ini kalimat langsungnya ya, directnya atau kalimat langsungnya itu Miss Dewi bilang I will go. I will go gitu ya. Kemudian nanti kalimat tidak langsungnya itu kita bisa menulis Miss Dewi bilang bahwa dia akan pergi. Di sini yang dirubah apa? Will. Will berubah jadi would. Yang kedua, Miss Dewi bilang secara langsung I love you. Ya, berarti di sini yang dirubah apa? Kata kerjanya. Ini kata kerjanya 1, berarti tambah 1 jadi kata kerja kedua. Miss Dewi bilang bahwa dia suka sama saya. Kemudian di sini I'm very happy now. Berarti di sini ada to be am, berarti nanti berubahnya jadi was. Miss Dewi said that she was very happy. Now-nya berubah jadi apa? Jadi that. Tuh, paham ya? Misal di sini I was very happy yesterday, itu jadinya had been. Karena tadi ini kan masuk ke kata kerja kedua. Kalau kata kerja kedua kan berubahnya jadi had diikuti kata kerja ketiga. Jadi had itu sebagai rumusnya, been itu sebagai bentuk ketiga dari to be. Jadi she had been very happy. Yesterday-nya ganti apa? Ganti the day before. Ya, kayak itu tadi yang kalimat pernyataan. Sekarang kalimat yang command atau perintah. Gitu. Kalau perintah, ini kalimat perintah biasanya tidak menggunakan subjek. Misalnya, please go out now. Kalau kalimat perintah itu lebih tidak memakai subjek ya. Biasanya kita bilangnya tutup pintu gitu, keluar sana, pergi sana gitu. Kan perintah tanpa subjek. Misal di sini ada directnya yang langsungnya Miss Dewi bilang masuk gitu ya. Berarti nanti indirectnya sama. Tensesnya itu pakainya sama. Misal come ya pakai come, cuman harus ada tambahan apa? To di sini. Karena dia pakainya nanti to infinitive. Jadi kalau come ya nanti jadi to come. Miss Dewi menyuruhku untuk masuk. Tuh. Kemudian di sini be silent. Miss Dewi bilang be silent. Diam gitu ya. Diam gitu. Kemudian kalau yang langsungnya berarti Miss Dewi told me ada kata tuhnya to be silent. Kalau di sini don't be noisy berarti
To students not to be noisy. Harus ada kata to-nya. Jadi untuk kalimat imperatif, command atau perintah itu nanti tinggal ditambah to. Itu ya. Kemudian kalau yang pertanyaan dalam bahasa Inggris, I always say to you all, there are two kinds of questions. The first is yes no questions, and the second is WH questions. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yes no questions, ada WH question. Yes no question itu yang selalu saya bilang, yes no question itu pertanyaan yang jawabannya antara ya atau tidak. Misalnya saya tanya, apakah kamu suka sama saya? Tuh, pastikan nanti jawabannya ya atau tidak. Ya, berarti itu namanya yes no questions. Kalau WH questions itu pertanyaan yang misal pakai ada the when, ada where, ada which, ada why, ada who, dan lain sebagainya, itu namanya WH questions. Gitu. Di sini contohnya dalam kalimat langsung, Miss Dewi ask her, are you happy with your score? Apakah kamu udah senang dengan skormu gitu ya. Kemudian dalam kalimat tak langsungnya nanti yang dirubah ininya jadi apa pasti. Kalau akan jadi apa? Jadi was. Tapi di depan harus ada namanya whether. Miss Dewi ask me whether apakah. Jadi whether itu apakah dia senang dengan skornya. Tuh. Jadi perubahan teksisnya sama, cuman kalau apakah yes no question itu biasanya di sini kalimat indirectnya pakai whether atau apakah. Ini kan apakah kamu senang? Ini juga ada apakah, gitu ya. Kemudian kalau yang ini contoh WH questions itu tetap where are you now? Di mana kamu sekarang? Itu berarti nanti indirect speech-nya atau kalimat tidak langsungnya menjadi Miss Dewi tanya sama Tom di mana dia sekarang. Sekarang now-nya jadi then. Where-nya tetap di sini yang diganti kata kerjanya atau to be-nya. Tuh, sampai di sini paham deh. If you can't address the tiredness of studying, you have to address the tiredness of studying. Ya, ini ada kata-kata yang saya ambil dari internet dan bagus sekali. Gitu, untuk tugasnya itu jangan bingung, tugasnya itu dianalisis dulu itu kalimat langsung atau tidak langsung. Tuh, ketika kalimatnya langsung, silakan diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ketika kalimatnya tidak langsung, silakan dirubah menjadi kalimat langsung, gitu ya. Silakan. Jadi tidak usah bingung. Tuh, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.